Baik, pemirsa, kita akan lanjut berdialog dengan Pak Sukidi ya mengenai dari makna Idul Adha sendiri dan juga dikaitkan dengan ibadah haji. Nah, Pak Sukidi, kalau kita melihat kuota ibadah haji di tahun ini kan meningkat drastis untuk Indonesia. Nah, kira-kira dengan banyaknya ibadah haji umat Indonesia di tahun ini berbanding lurus nggak dengan perbaikan akhlak di negeri ini nih, Pak Sukidi? Itu pertanyaan menarik sekali. Tentu saja kita bersyukur tentang meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia ke Mekah. Itu hal yang patut kita syukuri karena umat Islam bisa menunaikan kewajiban yang menjadi bagian dari perintah Tuhan itu sendiri. Tetapi hal lain yang patut juga kita menjadi bahan renungan adalah sepulang haji mereka yang telah memperoleh title haji itu sendiri atau hajjah itu mestinya punya satu panggilan ketuhanan untuk menunaikan tentu saja perintah-perintah Tuhan, dan dalam konteks kebangsaan adalah bagaimana efek dari haji itu punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita sebagai bangsa. Terutama mereka mestinya harus menjadi satu jamaah yang memberikan teladan untuk pertama lebih peka terhadap penderitaan pada sesama. Karena apa? Karena mereka telah diberi kemampuan untuk menunaikan haji, tapi di sisi lain kita hidup di tengah kemiskinan yang cukup besar, di tengah rakyat kecil yang hidupnya begitu menderita. Karena itu haji harus menimbulkan satu efek untuk cinta dan belas kasih kepada sesama. Itu pertama, dari aspek kemanusiaan harus ada kesalehan kemanusiaan itu sendiri. Orang saleh bukan hanya karena beribadah pada Tuhan, tapi juga selalu punya implikasi sosial agar umat Islam lebih peka terhadap penderitaan pada sesama. Itulah wujud compassion dari haji itu sendiri. Yang kedua, dalam konteks kehidupan kebangsaan kita tentu saja berharap bahwa dengan meningkatnya haji dan semakin banyak orang yang punya title haji maupun hajjah, itu juga punya pengaruh positif terhadap bagaimana negara dikelola dengan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Korupsi itu adalah keburukan, dan itu bertentangan dengan nilai agama, dengan nilai konstitusi, dengan nilai apapun. Karena itu jangan sampai mereka yang sudah menunaikan haji akhirnya pulang terlibat korupsi. Misalnya, karena itu harus ada paralelisme antara kenaikan haji kita dengan kehidupan kemanusiaan, dengan penyelenggaraan negara, sehingga kita akhirnya punya satu kebanggaan bahwa kita Muslim terbesar di dunia, tapi juga sebagai bangsa yang terbebas dari korupsi, dari kolusi, dan seterusnya. Sehingga ada satu pride tentang satu kebanggaan tentang kita sebagai umat beragama yang rajin beribadah, rajin ke masjid, ke musola, tapi juga terwujud dalam bagaimana kita berperilaku dalam bernegara, dalam berbangsa, dalam bermasyarakat. Itu berarti makna apa atau harapan semoga menjadi haji yang mabrur itu dalam sebenarnya maknanya. Dalam sekali. Artinya pada saat pulang dari sana, dari tanah suci dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saat tiba ke Indonesia itu sudah harusnya tidak ada lagi syahwat terhadap material, syahwat terhadap kekuasaan misalnya. Dan justru harus menjadi contoh ya. Karena kalau kita melihat kondisi di Indonesia saat ini mungkin bisa dibilang masih jauh dari ideal hal tersebut. Ya, sebenarnya kan persis Mas Iqbal itu pesannya adalah agar dengan berhaji, dengan berkorban, kita itu ingin pindah dari satu kehidupan yang material ke kehidupan yang lebih spiritual, kehidupan rohani kita.
bahwa ada kehidupan yang jauh lebih bernilai dalam kehidupan kita, yaitu adalah hal-hal yang terkait dengan nurani. Karena itu nur itu cahaya. Karena itu sesuatu hal yang berangkat dan berasal dari panggilan hati nurani, maka akan tercermin satu kesucian, satu kebaikan, satu nilai yang mestinya menjadi ikatan kita dalam kehidupan apapun. Karena itu selalu yang menjadi pegangan kita adalah nurani itu sendiri. Satu cahaya kesucian yang tumbuh dari hati kita, yang tumbuh dari kesadaran spiritual, yang tumbuh dari kesadaran rohani, dan itu tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Kita misalnya dalam hal sederhana, kita makan di restoran, tapi ketika kita masuk restoran kita menyaksikan homeless atau orang pengemis, maka kita untuk menjadi mukmin yang sejati, kita makan di restoran harus dengan kesadaran bahwa kita juga memberikan makan kepada mereka yang tidak memperoleh makanan yang selayaknya. Karena itu contoh bagaimana seorang mukmin mengamalkan ajaran keislaman, bahwa tidak absah seorang muslim, seorang mukmin yang bisa makan dan habis jutaan, tetapi di luarnya adalah mereka yang tidak memperoleh kemampuan yang sama untuk ya. makan dan Jadi seterusnya. memang tetap harus diimbangi ya Pak antara ibadah dan juga hubungan yang sama manusia, begitu ya. Betul. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.